Seungri Best Honor. Best Honor, kehormatan terbaik. Dari sini aja udah jelas kita ada di level yang berbeda. Saya rasa dia nggak akan bisa lagi tampil deh di TV. Maksudnya gimana nih? Pengen juga lip BTS gitu? Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang hal yang membuat banyak orang itu menjadi marah banget, yaitu tentang bagaimana Seungri yang diundang ke event Burning Sun Surabaya. Jadi guys, sebelum lama ini muncul sebuah dugaan bahwa Seungri itu akan ke Indonesia dalam waktu dekat. Dugaan ini muncul setelah sebuah akun itu ngeposting tentang poster yang mengungkapkan kalau Seungri akan ikut party di Surabaya pada tanggal 31 Agustus mendatang. Atau Seungri ini seperti di-invite teman-teman ke party tersebut. As you can see, dalam poster ini terdapat tulisan besar yang mengatakan Burning Sun Surabaya. The new chapter is born. Freedom, One Stop Entertainment, Never Ending Love and Party. 31 Agustus 2024. Open gate dimulai pukul 18.00 sampai drop. Sampai drop nggak so? Dan sini juga disebutkan pre-entry atau bebas tiket. Seungri Best Honor. Best Honor, kehormatan terbaik. Alright, jadi seperti itulah bagaimana isi posternya guys. Dan usai melihat bagaimana isi poster ini, gak sedikit dari netizen yang kayak murka banget. Kemudian di komunitas marah-marah Twitter, itu juga udah ada yang ngebagiin teman-teman tentang hal ini. Nah untuk si OP yang ngebagiin tentang posternya itu mengatakan seperti ini. Guys, ini tolong banget. Darah gue itu mendidih loh. Ada klub di Surabaya yang ngasih panggung pelaku as trafficking. Dia ini director dari Burning Sun asli di Korea yang udah convicted SB. Tuduhan dia itu adalah assault, mucikari, dan juga S-word camp. Di Korea itu di cancel, malah di sini dikasih panggung. Datang event yang sama kayak nama klubnya aja udah jelas nggak punya remorse. IO-nya juga bikin event yang namanya sama kayak klub kasus. Lalu ngundang pelakunya langsung, sama aja kayak ngencingin nama korban. Intinya adalah netizen benar-benar murka banget melihat bagaimana Seungri yang seperti diundang teman-teman. Mengingat bagaimana kasusnya di masa lampau. Kasusnya di masa lampau, emang dia ngapain sih? Kenapa orang-orang sampai ngehit dia banget? Apa sih yang pernah dilakukan? Jadi guys, Seungri itu terlibat dalam kasus Burning Sun. Nah, untuk kasus ini itu terjadi pada tahun 2019 ketika seorang laki-laki pada tanggal 28 Januari tahun itu mengaku mendapatkan kekerasan fisik di klub Burning Sun. Pada saat itu, laki-laki tersebut menyatakan bahwa dirinya ingin mencoba menyelamatkan seorang wanita yang menjadi korban SH di sana. Namun dia itu malah terlibat perkelahian nih guys. Satu hari setelahnya nih, atau tepatnya pada tanggal 29 Januari 2019, Burning Sun malah menyatakan bahwa pria itulah yang mencoba untuk melahirkan wanita itu. Dan sejak saat itulah Seoul Metropolitan Seoul menyatakan bahwa mereka bakal menginvestigasi kasus tersebut. Dan kasus itulah yang membuka pintu ke berbagai kejahatan yang dilakukan di klub Burning Sun. Mulai dari SH, kemudian pemerkosaan, sampai aktivitas merekam secara ilegal. Pokoknya ya teman-teman parah banget. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana parahnya nih kasus, mungkin bisa langsung nonton dokumenternya BBC kali ya. Sementara itu, Seungri sendiri digambarkan sebagai bos yang mengatur pergerakan dari para selebriti yang terlibat dalam kasus itu. Seungri sebelumnya dinyatakan bersalah atas tuduhan mengatur perdagangan S-word, perjudian terlarang, dan beberapa tuduhan lainnya. Ia pun lantas menerima hukuman penjara selama 1,5 tahun. Yang dinilai lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh Jong Chun-young dan Choi Jong-hoon. Adapun Seungri itu telah bebas dari penjara sejak tanggal 9 Februari 2023, 2 hari lebih awal dari jadwal semula. Sebelumnya, Seungri dijadwalkan bebas pada tanggal 11 Februari 2023 setelah Pengadilan Tinggi Militer mengurangi hukuman penjaranya dari 3 tahun menjadi 1,5 tahun saja. Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Burning Sun dan juga bagaimana keterlibatan Seungri dalam kasus Burning Sun. So, jangan heran ya kenapa banyak netizen yang benar-benar murka banget ketika melihat ada poster yang mengatakan bahwa Seungri diundang ke dalam event tersebut. Dan guys, menanggapi tentang bagaimana isu dari Seungri yang mungkin akan datang ke event tersebut, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Indonesia. Best Honor Seungri banget, gue cinta banget sama Big Bang ya, sampai gue tuh sakit banget kena beritanya Seungri, tapi dia nggak termaafkan. Seungri yang jelas bersalah masih di glorified, itu orang
Di negara sendiri dia itu udah di cancel, di sini malah pada welcome. Masih aja dikasih panggung atas kejahatan yang dibuat. Di sini masih dipuja-puja toh. Apa itu cancel culture? Selamat cuan ya, gas ai, tahu sendirilah orang sini pada gila duit. Please Indonesia open your eyes, wow, ini si orang tua banyak gaya, ini parah banget loh. Mana sih yang katanya woman super woman? Aku debat ini sih sama temanku, kesel sama jawaban dia, gak respect sama korban. Ngomong kalau di dunia malam hal-hal gitu biasa, tapi ya ini dijebak korban-korbannya, dikasih obat narkoboy. Mereka kesana buat nyari hiburan. Aduh makin kesel, kenapa di sini dia masih ditampung sih? Sherlock, temenmu mana nih? Waduh, dinormalisasiin lo guys kejahatan seperti itu. Gila kali ya. Di sini mah bakalan susah sih buat nerapin cancel culture ke artis ataupun influencer yang problematik. Orang-orang di sini malah yang dicari yang punya sensasi. Pur Indonesia. By the way, apakah kalian tahu, selain dibagikan di Instagram, poster ini juga dibagikan ke Facebook. Di sini kan ada akun ya, akun yang ngebagiin tentang poster itu. Kemudian banyaklah yang komentar, pokoknya hujatlah tentang postingan itu karena ngundang sengri. Terus kalian tahu nggak? Yang buat postingan bilang apa? Yang buat postingan bilang kayak gini guys. Udah dibilangin acara by invitation only. Lo mau datang mah oke-oke aja ya. Tanpa invitation ya mau menunggu di parkiran aja. Makin ketahuan nih mana yang beneran anak komunitas, mana yang orang luar tapi banyak bacot. Tanpa tergabung ke komunitas manapun, lo berarti nggak tahu apa-apa. Simple kan? Tanpa tergabung ke komunitas manapun udah jelas lo nggak pernah datang ke event yang gue buat sebelum-sebelumnya. Dari sini aja udah jelas kita ada di level yang berbeda. Sekian dan terima gaji. Sorry ya, bukan gimana-gimana nih. Ini tuh bukan masalah gua sama lu selevel ya. Oke, fine. Lu itu udah di level yang tinggi banget nih. Kita nggak bisa nyampe ya teman-teman. But the point is, bukan masalah kita selevel atau nggak selevel, atau kita berada di komunitas sama atau enggak. Bukan kayak gitu cantik, bukan. Tapi the point is tentang bagaimana orang yang kamu undang itu terjerat sebuah kasus yang benar-benar parah banget dan case-nya dikenal dengan sebutan Burning Sun. Dan Anda yang cantik itu kan nama eventnya adalah Burning Sun Surabaya. Yang mana ini akan ngingetin kita akan bagaimana case-nya dia sendiri, case-nya orang ini. Kamu mungkin bisa bilang gini karena kamu bukannya yang jadi korbannya. Tapi coba deh kalau kamu jadi korbannya. Kamu kan juga wanita ya, bener kan? Wanita kan? Aku aja yang pria bisa pahamin gimana perasaan wanita-wanita yang menjadi korban. Mereka merasakan ketakutan, trauma juga pasti. Lah Anda juga wanita, masa nggak paham? Gimana perasaan para korbannya? Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan kita juga tidak tahu sih apakah event ini benar-benaran ada atau enggak. Tapi meskipun demikian, udah banyak banget dari netizen Indonesia yang menyerukan untuk memboikot acara tersebut. Dan guys, kita akan lanjut ke informasi yang terakhir. Ini adalah informasi singkat soal update kasus Suga BTS. Nah, buat yang belum tahu apa yang terjadi dengan Suga, mungkin bisa nonton video yang pertama ya. Di sana kita juga udah lumayan bahas panjang lebar teman-teman mengenai kasus ini. Nah, untuk update terbarunya ya guys, polisi itu telah mengungkapkan bahwa Suga tengah menghadapi penyelidikan kriminal dikarenakan mengoperasikan skuter listrik dalam keadaan mabuk. Dalam sebuah pernyataan kepada Dispatch pada tanggal 9 Agustus, kantor polisi Yongsa mengatakan bahwa skuter listrik yang dikendarai oleh Suga itu nggak dianggap sebagai alat mobilitas pribadi, tetapi dianggap sebagai sebuah kendaraan. Alat mobilitas pribadi sendiri didefinisikan sebagai perangkat dengan kecepatan maksimum 25 km per jam dan berat di bawah 30 kg. Sementara itu, perangkat yang dikendarai oleh Suga itu diklasifikasikan sebagai sepeda bermotor atau skuter listrik yang dianggap sama dengan mengoperasikan mobil menurut hukum di Korea Selatan. Lebih lanjut, pihak polisi Yongsan mengatakan seperti ini guys. Suga mengoperasikan skuter listrik. Setelah menyelidiki perangkat tersebut, kami menemukan bahwa perangkat itu tidak termasuk dalam daftar perangkat mobilitas pribadi. Mengoperasikan perangkat mobilitas pribadi akan mengakibatkan tindakan administratif. Skuter Suga bukanlah perangkat mobilitas pribadi. Oleh karena itulah, ia dapat dikenakan hukuman pidana dikarenakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Selain itu, kadar alkohol dalam darahnya Suga itu dilaporkan 7 kali lebih tinggi dari batas legal selama insiden Dwi tersebut. Menurut laporan pada tanggal 9 Agustus, kantor polisi Yongsa mengungkapkan kadar alkohol dalam darah Suga adalah 0,227% saat dia mengoperasikan skuter listrik. Dilaporkan, Suga memberitahu polisi bahwa dirinya hanya minum 1 gelas bir. Tetapi jika laporan itu benar, kemungkinan dia minum lebih banyak. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, batas BAC yang sah adalah 0,03%. Oke, dicatat 0,03%. Dan siapapun yang mengemudi dengan kadar alkohol dalam darah lebih dari 0,08% atau bahkan lebih tinggi,
itu dapat menghadapi denda 5 juta won hingga 10 juta won atau hukuman penjara selama 1 tahun hingga 5 tahun tergantung pada seberapa banyak kelebihannya. Namun ya guys, kadar alkohol dalam darah lebih dari 0,2% meningkatkan kemungkinan denda menjadi 10 juta won hingga 20 juta won atau hukuman penjara antara 2 hingga 5 tahun. Kata polisi Yongsan juga belum memutuskan apakah akan mencabut SIM Suga. Member BTS itu nggak akan bisa nih mendapatkan SIM selama 1 tahun jika dicabut. Alright, jadi sepatu itulah bagaimana update seputar Suga. Dan teman-teman, usai melihat bagaimana update-nya Suga, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea Selatan. Sungguh legendaris, bagaimana ya orang-orang bertindak seolah-olah dia didenda, padahal dendanya belum diputuskan. Selamat tinggal, saya rasa dia nggak akan bisa lagi tampil deh di TV. Sekarang yang tersisa adalah melihat bagaimana seberapa jauh Suga akan bertindak tanpa hati nurani. Jika dia benar-benar menghargai para anggota dan grup, dia tidak akan hanya melihat mereka menderita. Maksudnya gimana nih? Pengen Suga lip BTS gitu? Jika dia akan menghadapi tuntutan pidana karena mengemudi dalam keadaan mabuk dengan skuter listrik tanpa meninggalkan grup, dia harus keluar aja. Mengapa ya hype tersebut berbohong? Semua akan terungkap pada akhirnya. Kenapa dia berbohong tentang hal itu? Sekarang ya, jika orang menyebut Bangtan, kata DUI itu akan menjadi hal pertama yang akan muncul. Suga tolong tinggalkan grup. Oh, jadi itu DUI. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea atas kabar yang satu ini. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Antar komennya guys di kolom komentar. By the way, cukup sekian aja untuk update kali ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.